Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan melaksanakan presentasi mengenai materi penggunaan kalimat efektif. Berikut adalah presentasi kami. Next. Berikut adalah nama dari anggota kelompok kami beserta NIM. Next. Pokok bahasan yang akan kami jelaskan adalah definisi, unsur kalimat, syarat kalimat, ciri kalimat, kesalahan kalimat, dan yang terakhir adalah contoh kalimat. Next. Apa sih yang kalian pahami dari kalimat efektif itu? Next. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah yang berlaku, seperti unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata yang tepat dalam kalimat. Next. Apa kata ahli? Menurut Wijono 2012-205 berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat sehingga apa yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian, terdapat pendapat lain dari Suparno dan Yunus 2019 2.1 berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mewakili kemampuan untuk mengungkapkan gagasan penutur sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami gagasan yang terungkap dalam kalimat itu sehingga gagasan yang dimaksud oleh penutur. Slide berikutnya akan disampaikan oleh Ivan. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu unsur kalimat. Di unsur kalimat terdapat subjek dan predikat. Subjek merupakan pelaku utama, atau orang, atau tempat, benda, dan lainnya. Untuk predikat itu sendiri, yaitu menunjukkan apa yang dilakukan subjek atau menjadi kata kerja. Selanjutnya, yaitu objek dan keterangan. Objek itu sendiri merupakan hal atau benda sasaran. Bisa juga dikatakan nomina. Sedangkan keterangan yaitu menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, atau sebab akibat. Atau bisa juga ditandai dengan penggunaan konjungsi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Syamkozi. Syarat kalimat. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok. Minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Yang delapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Next. Ciri kalimat. Kesepadanan. Yang pertama, kalimat mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Yang ketiga, beberapa kata penghubung intra kalimat. Keparalelan. Kesamaan atau kesejajaran bentuk kata. Hal ini berarti kalau bentuk menggunakan ungkapan nominal, terus harus juga menggunakan bentuk nominal. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Adelia. Baik, ciri kalimat. Ciri kalimat ada dua, yaitu kehematan dan kecermatan. Kehematan sendiri ada 4, yaitu hindari pengulangan subjek yang tidak diulang. Jadi apa yang diulangi itu jangan lagi diulangi. Dan yang kedua, hindari penggunaan superordinat pada hiponim kata. Dan yang ketiga, hindari
kesinoniman dalam satu kalimat. Hindari penjamakan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Dan kecermatan, yaitu kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pilihan kata. Next. Kepaduan. Kepaduan sendiri itu ada 3, yaitu kalimat yang padu, tidak bertele-tele. 2, kalimat yang padu menggunakan pola aspek plus agen plus verba secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. Yang ketiga, kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat kata kerja dan siditan objek penderita. Dan yang kelogisan itu ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal. Dalam tulisan, kelogisan sebuah kalimat ditandai juga oleh penggunaan ejaan yang benar, yakni ejaan yang disempurnakan atau EYD. Next. Kesalahan kalimat. Next. Selanjutnya disampaikan oleh Ivan. Dipersilakan. Baik, untuk kesalahan kalimat, salah satunya yaitu terdapat kesalahan ejaan. Yang pertama yaitu ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Yang kedua, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 5 atau KBBI 5 daring, ejaan merupakan kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Contoh pertama, Gunung Merapi adalah gunung berapi yang terletak di tengah Pulau Jawa. Kalimat yang benar, Gunung Merapi adalah gunung berapi yang terletak di tengah Pulau Jawa. Yang kedua, ukuran candi juga berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Kalimat yang benar, ukuran candi juga berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Untuk selanjutnya yaitu kesalahan diksi. Pengertian diksi atau pilihan kata jauh lebih luas dari apa yang dipatulkan oleh jalinan kata-kata itu. Contoh, gunung di sebelah Merapi masih ada pohon, tapi ada yang sudah menjadi layu. Kalimat yang benar, di sebelah Gunung Merapi masih ada pohon, tapi ada yang sudah menjadi layu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Atmo. Kesalahan struktur. Nah, kesalahan struktur karena kekacauan aktif pasif, yaitu bagaimana cara film itu tampilkan dengan tema peranan, kostum bahasa latar belakang yang pas dan sangat bagus dan mendapatkan banyak sanjungan. Kalimat yang benarnya yaitu bagaimana cara film itu menampilkan dengan peranan, kostum, bahasa latar belakang yang pas dan sangat bagus mendapatkan banyak sanjungan. Next. Nah, di sini ada juga tentang memuji detail. Kesalahan struktur karena objek dan keterangan. Nah, di sini yaitu penjelasannya tentang memuji detail penggunaan properti film tersebut. Kalimat yang benar memuji tentang kedetailan penggunaan properti film tersebut. Nah, di sini juga ada kesalahan struktur karena pengantar kalimat, yaitu
Contohnya bahwa kita harus menjalankan pesan dari orang tua dan tidak boleh lupa atas jasa-jasa mereka. Nah, kalimat yang benarnya adalah kita harus menjalankan pesan dari orang tua dan tidak boleh lupa atas jasa-jasa mereka. Di sini dilanjutkan oleh Sonia. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan slide berikutnya. Next. Kesalahan struktur karena penghubung terbagi yang kurang tepat. Contohnya, ketika saudaramu ada yang telah meninggal, maka kamu wajib untuk mengadakan selamatan sebagai tanda kiriman doa dari keluargamu. Kalimat tersebut adalah kalimat yang salah. Kemudian kalimat yang benarnya, saudaramu ada yang meninggal, maka kamu wajib untuk mengadakan selamatan sebagai tanda kiriman doa dari keluargamu. Next. Yang terakhir dari bahasan ini adalah contoh kalimat. Berikut kami sajikan 10 contoh kalimat efektif. Yang pertama, Jakarta merupakan satu di antara kota besar di Indonesia. Kedua, demi anaknya, Siti rela bekerja seharian. 3, ada macam-macam makanan yang dijual di restoran itu. 4, Budi paling pintar di kelasnya. 5, suasana Mall Kids pada Minggu 12/12/2020 terlihat ramai. 6, hari ini para karyawan diliburkan. 7, salah satu tugas reporter adalah mengelola informasi. 8, saya membeli buah bersama adik di Pasar Rabu. 9, menurut ibu guru, siswa kelas 7 belajar di rumah. 10, anak pintar tapi tidak sombong. Next. Baik, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau pembahasan yang kurang tepat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.